Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Modar, Imam Jumbo tak berkutik ditabok jaksa pakai dalil agama. Ditulis oleh Niha Alif. Kelakuan barbar yang kerap dipertontonkan si Jumbo akhirnya ketemu batunya. Ini terjadi saat jaksa membacakan balasan eksepsi dari Rizik. Sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat yang bersabda yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang atau yang dianggap mulia atau terhormat, tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum demi Allah. Cara penyampaiannya pun sangat persis orang berkhotbah dan juga sukses menampar si Jumbo bahwa derajat semua manusia sama di mata Tuhan. Hanya ketakwaan yang membedakan. Sedang takwa itu sendiri mutlak penilaian Tuhan, bukan manusia. Untuk itu jaksa menegur keras Rizik yang kerap mengatai jaksa dengan umpatan kasar, karena di muka hukum kedudukannya sama sebagai manusia biasa. Sebelumnya Rizik sempat menegur keras hakim dan jaksa hingga memberi ancaman mengenai azab di akhirat kelak. Rizik yang diberi kesempatan mengikuti peradilan secara offline ternyata tidak membuat akhlaknya berubah. Tetap saja kata-kata kotor, caci maki hingga umpatan kasar yang ia lontarkan. Bahkan dengan pongah menggunakan dalil agama untuk menutup kelakuan busuknya dan menyerang aparat penegak hukum. Kini giliran jaksa membalik keadaan. Seperti diberitakan detik.com, jaksa mendapatkan giliran menyampaikan tanggapan terhadap nota keberatan atau eksepsi yang telah lebih dulu disampaikan Habib Rizik Syihab dalam sidang perkara dugaan penghasutan berujung kerumunan di Petamburan dan Tebet. Jaksa mengutip hadis Nabi Muhammad SAW mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Awalnya, jaksa menilai eksepsi yang diajukan Habib Rizik bukan merupakan ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam KUHP. Jaksa menilai eksepsi Habib Rizik sekedar argumen dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Keberatan terdakwa tidaklah termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen terdakwa menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia, ujar jaksa saat membacakan tanggapan dalam sidang di PN Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jaktim, Selasa 30 Maret 2021. Jaksa kemudian mengutip hadis Nabi Muhammad SAW tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Jaksa membacakan hadis bagaimana Nabi Muhammad SAW bertindak adil kepada orang yang melakukan kesalahan, sekalipun orang yang bersalah itu adalah keturunannya. Dalam hadis ini digambarkan keturunan Nabi adalah Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Namun dari sekian kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum terketuk hati, meminjam sebagai kutipan di saat Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya yang bersabda, yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, lantaran jika di tengah mereka ada seorang atau yang dianggap mulia atau terhormat, mencuri atau dibiarkan. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum memaknai siapapun yang bersalah, hukum tetap ditegakkan. Sebagaimana adidium hukum berbunyi, dan fiat justitia et peret mundus, dengan menegakkan nilai-nilai keadilan sebagaimana suri tauladan. Rasulullah SAW sekalipun Fatimah merupakan putri dan zuriyah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, tetap berlaku keadilan itu dengan menghukumnya, tutur jaksa. Dalam sidang itu, Habib Rizik didakwa melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi virus corona atau COVID-19. Kerumunan itu terjadi berkaitan dengan undangan pernikahan putri Habib Rizik sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Habib Rizik didakwa melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19. Hal ini terjadi saat Habib Rizik mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Atas perbuatannya, Habib Rizik didakwa dengan pasal berlapis. Berikut ini pasal yang menjerat Habib Rizik dalam kasus Mega Mendung, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular atau pasal 216 ayat 1 KUHP. Melihat berita di atas, kita hanya bisa ketawa
bagaimana tak berdayanya si Imam Jumbo saat dipermalukan di persidangan. Ternyata semua orang bisa menggunakan dalil agama. Hanya saja apa yang dilakukan jaksa terlihat lebih berwibawa karena sesuai konteks. Tidak dengan dalil yang dipakai Rizik yang dipaksakan untuk menutupi boroknya dan menyerang orang lain. Harusnya Rizik dan pengikutnya malu karena ilmu agama Rizik terlihat lebih dangkal ketimbang jaksa. Benar kata jaksa, jangankan Rizik, Fatimah putri Nabi saja bisa dipotong tangannya kalau ketahuan bersalah. Akhirnya kita harap Rizik bisa dihukum berat atas perbuatannya dan kalau perlu diakumulasi dengan kejahatan di masa lalu. Lihat saja peristiwa teroris baru-baru ini yang lagi-lagi terhubung dengan ex anggota FPI. Inilah berbahayanya Rizik jika dibiarkan berkeliaran. Saat terkurung saja masih bisa mengomandoi orang untuk merakit bom, apalagi dalam keadaan bebas. Maka tidak salah kalau Laskar khususnya berani menodongkan senjata ke aparat hingga baku tembak dan tewas. Sangat berbahaya ex-ormas dan pentolannya dibiarkan berkeliaran di bumi Indonesia. Kalau perlu tak hanya Rizik, tapi semua yang terafiliasi bisa ditangkap. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.